Tengah Sempurna, bab utama 1 dan 2. Firman Tien, itulah dinamai watak sejati. Hidup mengikuti watak sejati, itulah dinamai menempuh jalan suci. Bimbingan menempuh jalan suci, itulah dinamai agama. Jalan suci itu tidak boleh terpisah biar sekejap pun. Yang boleh terpisah, itu bukan jalan suci. Maka seorang kuncu, hati-hati, teliti kepada dia yang tidak kelihatan, khawatir, takut kepada dia yang tidak terdengar. Halo pemirsa TVRI Bali yang berbahagia, semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga baik. Bersama saya Melsiana yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam acara Mimbar Agama Konghucu. Dan tema perbincangan kita pada hari ini adalah visi misi kemanusiaan. Terimalah salam peneguhan iman, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Waita Tong Tien. Senang sekali pada hari ini telah hadir bersama saya seorang rohaniawan agama Konghucu. Beliau adalah Wense Nusan Chandra. Waita Tong Tien Wense. Wense, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai tema kita yaitu visi misi kemanusiaan. Tapi sebelumnya bisa tolong Wense jelaskan terlebih dahulu makna dari ayat yang tadi saya bacakan. Ya, baik. Jadi kita sebagai manusia yang beriman senantiasa akan melihat, memperhatikan diri kita ini, bagaimana cara hidup kita agar bisa sesuai dengan firman Tuhan. Karena setiap manusia yang lahir itu mempunyai watak sejati. Itulah suatu modal untuk hidup kita yang harus kita pegang, karena watak sejati itu sangat penting bagi setiap insan manusia itu, karena setiap tindakan, setiap perilaku kita harus didasarkan dengan watak sejati asli, watak asli kita, yaitu mempunyai watak sejati itu artinya hati nurani yang suci di dalam hati suci. Karena tulisnya itu kan di depan itu ada hati, di belakang itu ada hidup. Jadi modalnya, jadi hidupkan hati nurani kita, kembangkan. Itu arti daripada watak sejati itu. Maka dari sana itu kita sebagai jadi orang senantiasa memakai watak sejati kita. Apa yang bisa kita canangkan hidup ini sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau lepas dari itu, berarti kita sudah lalai dengan firman Tuhan, dengan perintah Tuhan. Maka ada kata-kata yang pupuklah watak satu. Watak sejati itu agar senantiasa meraga di dalam tubuh kita, dapat memberi motivasi kepada sesama manusia, berguna bagi kita bermasyarakat, bernegara, karena watak sejati itulah sangat penting bagi hidup kita. Di samping itu, kalau bukan itu bisa lepas tuh watak sejati itu, berarti kita sudah lalai. Maka dari watak sejati itulah kita harus memegang teguh diri kita, sehingga sesuai dengan firman Tuhan itu kita dapat jalankan bagaimana patutnya kita menjalankan hidup ini agar betul-betul layak jadi manusia yang berkemanusiaan itu jadi pada itu gitu. Baik Wense. Lalu bagaimana agama Konghucu mengajarkan kita untuk dapat menghargai kehidupan dan martabat manusia? Kalau menghargai itu kita harus mempunyai suatu misi hidup. Jadi kita sudah tahu tujuan hidup manusia itu kan bukannya tujuannya ada hidup pasti akan menuju ke mati. Nah, sebelum kita mati ini kita harus mengisi hidup ini. Bagaimana kita cara mengisi hidup ini biar bermartabat? Yaitu jagalah hati nurani kita sesuai dengan harapan kita. Kita harus bisa rukun. Nah, ini karena di dalam diri ini, karena manusia itu sangat sensitif sekali. Gampang terjadi ketersinggungan. Nah, ini harus martabat manusia itu harus dijaga.
Jadi harga diri itu loh. Satu, jangan jadi orang yang suka omong besar, yang tidak ada diadakan, membicarakan orang lain, itu tidak boleh. Jadi kalau kita membicarakan orang lain itu adalah sudah melanggar daripada etika kita. Jadi kita harus belajarkan etika kita bagaimana. Etika itu biar bisa betul-betul mencanangkan jadi manusia yang beradab. Itu tujuan daripada. Maka dari itu, apakah kita sanggup hidup ini, menjalankan hidup ini harus dengan suatu tekad kita menjalankan hidup ini, apa yang kita hendak, kita inginkan harus betul-betul di dalam jalan suci itu. Dan juga kalau kita melaksanakan itu harus punya pedoman. Pedoman itu yang dengan watak sejati kita ini. Watak sejati ini adalah 4 hal yang harus dijaga, yaitu tanamkan rasa cinta kasih. Yaitu cinta kasih artinya kita harus bisa mencintai diri kita, mengasihi sesama. Nah, ini perlu dijaga. Nah, dan 2, cinta kasih kebenaran. Kita harus jadi orang tuh benar-benar visi misi manusia itu di mana. Jadi apa tujuan hidup kita harus tahu, benar-benar dilaksanakan dengan baik. Selalu menjaga keharmonisan. Ini betul kebenaran. Susila, kita harus bisa menerapkan aturan. Mana yang boleh, mana yang tidak, itu jangan dilanggar. Nah, di sana itulah juga kita lihat dari yang ketiga, susila inilah yang betul kita menata hidup kita. Bagaimana menata hidup kita biar sesuai dengan firman-firman Tuhan itu. Dan juga bila kita berlaku sesuai itu, kita harus bijaksana. Yang benar dikatakan benar, yang salah disalahkan, yang salah tolong diberitahu biar bisa membenah diri, sehingga dia bisa melakukan perbuatan yang mengembalikan jati dirinya sebagai orang manusia. Itu orang bijaksana. Jadi tidak boleh menekan sebelah. Itu harus kita hidup bersama. Apa yang kita berikan, kita harus bisa berikan. Baik, Onse, terima kasih. Perbincangan ini akan kita jeda sejenak. Pemirsa, tetap di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Kembali lagi di TVRI Media Pemersatu Bangsa dalam acara Mimbar Agama Konghucu dengan tema Visi Misi Kemanusiaan. Baik, Onse, kita lanjutkan kembali perbincangannya. Lalu bagaimana kita dapat melaksanakan visi misi kemanusiaan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, Onse? Visi misinya begini. Jadi di dalam hidup manusia itu mempunyai kayak tadi bilang itu, punya watak sejati, punya hati nurani dan naluri. Nah, di dalam hidup manusia itu selalu yang menjadi masalah itu nalurinya. Nalurinya inilah harus bisa dijaga. Karena visi misi agama Konghucu adalah membina umatnya, membimbing umatnya agar apa? Menuju ke jalan suci, jalan benar. Jadi tidak menyimpang. Jadi ditekankan di sini oleh Nabi Konghucu, lakukanlah sesuai dengan apa yang difirman oleh Tuhan. Maka dari itu, sebagai agama Konghucu menuntun umatnya agar senantiasa melakukan dengan jalan suci itu. Nah, karena kita melihat manusia itu mempunyai naluri 2, naluri positif, naluri negatif. Apa itu, Onse? Ya, kira-kira begini. Kalau melalui negatifnya justru setiap manusia punya suatu keinginan. Jadi kita bisa menyimak naluri jadi keinginan manusia itu satu. Setiap manusia pasti punya keinginan kaya loh. Yang kedua, kesehatan. Gimana jadi orang lagi sehat, kan gitu.
Jadi yang ketiga bagaimana jadi orang kaya, kan itu. Ya. Ini yang keinginan manusia tidak bisa dipungkiri. Nah, itu biar jadi orang terkemuka. Jadi gimana jadi orang terkemuka? Nah, itu yaitu dalam keluarga ada hubungan keluarga antara suami istri harus langgeng kan gitu. Nah, kalau tidak tercapai semua hal itu, keinginannya dia itu tidak tercapai, akan terjadilah kekacauan dalam pikirannya itu. Nah, naluri negatif sudah keluar dia. Jadi naluri negatif itu keluar, jadi itu mengganggu fisiknya dia sendiri. Fisik manusia itu akan terganggu, menimbulkan penyakit pikiran, yaitu tidur gak enak, selalu ada bayang-bayang yang tidak baik dalam dirinya. Ini yang naluri yang negatifnya harus diperhatikan. Gitu. Karena selalu yang negatif itu akan mengacaukan pikiran dan perasaan kita. Dan tingkah laku kita akan ruwet. Bisa bikin penyakit fisik juga ya, Wan saya. Maka kalau kita itu jadi orang itu harusnya bisa menetralkan ini. Ya. Maka Nabi Muhammad bilang apa yang tak patut dalam diri kita itu jangan pada orang lain itu. Ya, kita kalau tidak patut dengan itu jangan kita lakukan. Sudah tahu itu tidak kemampuan kita tidak bisa, jangan dipaksa. Kalau memaksakan hendak ini dah jadinya orang itu jadi penyakitan. Makanya pas saya sakit ya kayak kira orang bisa jadi gila dia. Ya. Gila karena dari perasaannya dia itu gila dia. Jadi di dalam hati nurani itu terus bergolak dia. Ambisi. Ya? Ambisinya tinggi. Di mana itu harus bisa tercapai padahal kemampuan ada. Ya. Nah, itu perlu. Karena di dalam itu tuh harus dijaga semua kenegatifan itu. Nah, kalau keluar positifnya, ya kalau kayaknya dia bisa tercapai, pasti dia bahagia, senang, itu. Kalau dia kecewa tuh, maka manusia itu sering kecewa karena tak tercapai. Kalau tercapai, ya dia bahagia, bisa berbagi, jadi dia bisa curhat kemana-mana, ini bisa menyampaikan yang baik gitu. Tapi kalau dia negatif, nanti ngomongnya sudah ngelindur, jadi tidak karuan-karuan. Jadi di sanalah kelihatan manusia itu sampai terjadi itu orang-orang sudah tahu, oh dia lagi ada masalah. Iya. Masalah dalam diri manusia itu harus dapat dikendalikan. Maka di dalam agama Konghucu, maka membina diri itulah sebagai pokok. Binalah dirimu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Konghucu. Maka belajar dan selalu dilatih, meneliti hakikat setiap perkara itu. Setiap tindakan kita, setiap perilaku kita itu harus ada tindakan pikiran kita yang benar. Jadi tidak boleh melanggar dari itu. Kalau sudah tidak cocok, itu bisa ditolak atau dipikirkan, dianalisis, diulang-ulang, direncanakan apa sudah baik atau belum. Di sana itulah, maka di sana itu kelihatanlah manusia itu bagaimana menjalankan hidup ini. Inilah misi visinya. Karena di dalam kehidupan manusia senantiasa menjaga dirinya dengan membina diri. Oleh karena itu, Nabi Konghucu menuntun umat manusia, buatlah sesuai dengan harapan yang Tuhan firmankan. Oleh karena itu, bagaimana menjalankan hidup ini agar biar bisa dapat harmonis. Oleh hati nurani inilah harus dijaga. Karena setiap manusia itu selalu ada kayak bahasa mana, ren xin wei wei, tao xin wei wei. Apa itu, Wan? Ying zi jie zhong. Itu artinya ren xin wei wei itu setiap manusia, ya setiap manusia mempunyai naluri. Nah, itu harus sangat sangat ren xin wei wei artinya mempunyai rahasia
hati nurani itu penuh kerahasiaan, jadi penuh rawan. Jadi mana hati nurani itu adalah rawan. Nah, karena setiap manusia itu punya kerawanan. Nah, yang kedua rensin wewe, hati nurani itulah penuh kerahasiaan. Nah, dua prinsip inilah kalau naluri kita keluar itu harus dijaga dengan nurani. Nah, osin wewe ini mengimbangkan. Maka di dalam hidup manusia itu ada imyang jasmani dan rohani itu harus seimbang. Kalau sudah seimbang, dia bisa hidupnya tenang, damai, tentram, apa itu tak bisa terkait. Itulah tujuan daripada imyang benhua, itu bahasa Mandarinnya. Oke, baik Wanse. Perbincangan ini akan kita jeda sejenak ya Wanse. Pemirsa tetap di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Kembali lagi di TVRI Media Pemersatu Bangsa dalam acara Mimbar Agama Konghucu dengan tema Visi Misi Kemanusiaan. Baik Wanse, kita lanjutkan kembali perbincangannya. Lalu bagaimana Wanse kita sebagai manusia menyeimbangkan yang negatif dan positif itu sendiri? Begini, kita lanjut ke yang tadi dulu. Ya. Karena naluri manusia itu keinginannya ada itu. Apakah kaya tadi saya bilang, Ya. itu olahraga, itu kesehatan, Hal-hal duniawi ya. itu duniawinya, ingin kaya, ingin terkemuka, materialis itu kan jadi apa yang harus dicari. Nah, untuk mengimbangi ini perlu kita imbangi dengan sing itu, sing hati dengan nurani. Iya. Tausin itu yang tadi saya bilang, ini yang mengimbangkan tadi. Yeah. Jadi dari rensin wewe, dari tausin wewe ini harus sinkron. Nah, dari sini inilah bisa mengembangkan manusia itu biar seimbang. Nah, tausin itu apa? Hati yang suci. Ya, tausin itu hati nurani yang suci, hati nurani yang suci. Kesucian hati gitu kan. Kalau di Indonesia kan itu kesucian hati. Kalau di Indonesia tausin, jalan suci, hati nurani. Nah, untuk itu kita mengingat dengan modal yang kita diberikan ini, yaitu 4 kebajikan itu. Watak sejati itu ya. Watak sejati itu ada 4. 4-nya inilah untuk mengimbangkan. Wahyu menjelaskan ini. Karena pertama, kalau kita hendak melakukan menjadi orang kaya itu tidak boleh melanggar aturan. Nanti dia akan bisa jadi sesat, pikiran kira sesat. Kalau nak salah tape, dia sesat lah pikirannya. Gimana korupsi, mencuri, itu begal di jalan-jalan, begal, ingin memiliki orang itu, ngambil semena-mena, ngambil itu. Ini harus ditanami rasa cinta kasih. Dengan demikian, begitu juga olahraga. Harus dengan cinta kasih. Apa yang kita lakukan harus dengan sebagai ketulusan hati kita. Olahraga harus dengan sewajarnya. Jadi olahraga berapa nanti untuk itu biar jaga kesehatan, tidur yang cukup, berpikir yang benar. Itu semua kesehatannya harus dijaga. Maka dari itu dengan rasa cinta kasih itu, jadi pikir kita harus luas. Jadi enak gitu loh, jadi sejuk gitu, pikirnya harus sejuk, jangan ada tersimpan hal-hal menjengkelkan itu dalam diri kita. Nah, itu yang kedua itu, yaitu dengan kebenaran, bahwa kalau kita hendak mencari kaya itu jujur, jangan jadi orang penipu. Ini tidak boleh, karena di dalam watak jati itu ada I itu adalah kebenaran dan kejujuran, ya. Itu harus dijaga. Kejujuran itu sebagai kehidupan manusia itulah paling penting. Itulah paling penting, kejujuran. Yeah. Kalau orang sudah jujur, biar punya apa, biar punya banyak uang, tidak jujur orang tidak akan percaya, dianggap
gombal jadi orang gombal, orang pembohong. Itu. Maka itu perlu dijaga. Nah, untuk yang ini untuk terkemuka, jadi kita jadi orang pamannya ingin jadi pang diketahui, biar diketahui sama dibanggakan oleh orang itu harus tahu diri kemampuan kita sampai di mana. Jadi itu kesusilaan itu dijaga biar kita bisa jadi orang terkemuka. Jadi kesusilaan itu peranan penting sekali di dalam manusia. Kalau orang Hindu bilang itu tata krama, menata karya kita. Tata krama itu menata hidup kita, apa yang kita perbuat itu harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai norma-norma ya. Norma-norma itu harus dijaga karena norma-norma manusia itu kan itulah sensitif sekali ya. Kalau susila ini lepas dia tidak tahu, nah sama dengan kayak binatang jadinya, tidak tahu diri jadi. Maka kita bagaimana bisa menjaga tahu diri, inilah susila ini dijaga dengan benar sehingga bisa ada kepercayaan oleh ke masyarakat. Bermasyarakat itu sangat penting karena itu. Oleh karena itu dan juga kalau tidak tahu tata susila ini, orang akan tidak ada harga diri, yaitu maka itu. Jadi kalau apa yang dilakukan itu harus dijaga dengan baik. Dan yang ketiga ini adalah yang keempat itu materialis dan hubungan keluarga ini harus benar-benar. Jadi karena di dalam rumah tangga itu materialis itu kan perlu sekali biaya hidup. Iya. Tetapi kalau kita di dalam keluarga harus saling menyadari, maka di dalam keluarga itu harus saling membeli, saling mengisi, apa yang bisa diisi, apa yang bisa dikasih. Nah ini perlu dijaga keharmonisan ini. Jadi bukannya satu nuntut, tapi kemampuan ada. Itu. Ini kan mengganggu kehubungan keluarga, kacau jadinya. Iya. Ya itu maka dari itu kita harus jaga itu betul. Jangan sampai terlepas. Maka ada sebuah Nabi Kongsi mengatakan menjaga hati, merawat watak hati. Kalau hati itu lepas, bagaimana mencarinya? Ini sulit. Maka ini harus dirawat, hati kita rawat, saling mengisi, saling memaafkan. Maka di dalam keluarga itu bisa langgeng, harmonis, tidak ada keributan. Baik Wansa, perbincangan hari ini sangat menarik sekali dan juga menambah wawasan saya dan juga pemirsa yang ada di rumah. Namun Wansa dengan berat hati harus kita akhiri sampai di sini. Ya. Baik pemirsa TVRI Bali yang berbahagia, saya Melsiana dan seluruh rekan kerja yang bertugas mohon undur diri. Terimalah kembali salam peneguhan iman, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei Ta Tong Tien, Sancai.